Perkenalkan, nama saya Salenta Sitorus dari kelas 11 S3. Baiklah, materi yang saya bawakan adalah tentang perpajakan. Perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Sebagai alat pemerataan, pendapat pajak dapat membantu menegakkan keadilan. Pajak merupakan satu-satunya cara praktis untuk meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang kita butuhkan. Pajak muncul bersamaan dengan peradaban Mesopotamia dan Mesir. Secara ekonomis, ada asumsi bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat umumnya harus diimbangi dengan penerimaan barang atau jasa maupun fasilitas. Pajak memiliki beberapa pengertian menurut Profesor Dr. Rahmat Soeimartor dalam Zain 2009 adalah pengalihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. 2. Menurut Profesor Dr. PDA Adriani dalam Zain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara 1980 oleh yang wajib membayarnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, pajak adalah nomor 1006 kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain: yang pertama, untuk iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara; yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum; yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif; yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum; dan yang kelima, balas jasa. Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Yang pertama, fungsi budgeter pajak, yaitu fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, fungsi alat pengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, fungsi alat penjaga stabilitas, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Yang keempat, fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Pajak juga memiliki manfaat. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah akan memiliki pendanaan untuk mendanai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai negeri, membantu korban bencana alam. Bagi pendidikan, diperoleh angka 20% dari total belanja negara digunakan untuk pendidikan. Dana dari pajak tersebut digunakan antara lain untuk menunjang program bantuan operasi sekolah, pembangunan sekolah baru, rehabilitas ruang kelas rusak, memberi beasiswa prestasi siswa dan mahasiswa. Manfaat pajak yang lain adalah untuk membangun fasilitas dan infrastruktur, dana alokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, dan subsidi pangan. Tarif pajak dapat dihitung dengan 4 cara, yakni yang pertama, tarif proporsional, ialah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Yang kedua, tarif progresif, yaitu tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Yang ketiga, tarif depresif, perpajakan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Yang keempat, tarif tetap, besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jenis pajak banyak ragamnya. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketentuan pajak. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai pajak, penjualan, dan cukai. Berdasarkan lembaga pemungutan pajak, dibedakan atas pajak negara dan pajak daerah. Yang pertama, pajak negara, ialah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pajak daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Berdasarkan sejarah beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia, ada 3 sistem. Yang pertama, sistem official assessment, dilaksanakan sampai tahun 1967. Wewenang pemungutan pajak pada Fiskus, yaitu berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, Senate Self-Assessment System dan Withholding System,
dilaksanakan pada periode 1948 sampai 1983. Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang pelimpahan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Yang ketiga, full self-assessment system dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak, di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.